Time to let the beat drop, baby. I'ma let you know ain't always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Yunita dengan NIM 12010826205, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam-ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Apakah itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Fungsi ragam bahasa. Apa saja fungsi ragam bahasa? Fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Yang kedua, speaker Indonesia mampu. Yang ketiga, simbol kebanggaan nasional. Yang keempat, simbol identitas nasional. Yang kelima, berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. Yang keenam, pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Fungsi sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan. Yang keempat, budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, macam-macam ragam bahasa. Apa saja macam-macam ragam bahasa? Berikut ini terdapat beberapa macam-macam ragam bahasa. Antara lain, yang pertama, ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Berdasarkan media terbagi menjadi dua. Yang pertama, ragam lisan. Pembicaraan lisan dalam situasi formal berbeda dengan tuntutan kaidah kebakuannya dengan pembicaraan lisan dalam situasi tidak formal atau santai. Jika ragam bahasa lisan dituliskan, ragam bahasa itu tidak dapat disebut sebagai ragam tulis, tetapi tetap disebut sebagai ragam lisan, hanya saja diwujudkan dalam bentuk tulis. Yang kedua, ragam tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku lisan, makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Contoh perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis berdasarkan tata bahasa dan kosakata. Berdasarkan tata bahasa, contoh ragam bahasa lisannya, yang pertama, Nia sedang baca surat kabar, sedangkan menurut ragam bahasa tulisnya, Nia sedang membaca surat kabar. Contoh yang kedua, menurut ragam bahasa lisan, Ari mau nulis surat, sedangkan menurut ragam bahasa tulis, Ari mau menulis surat. Selanjutnya, menurut kosakata. Menurut ragam bahasa lisannya, yang pertama, Aryani bilang kalau kita harus belajar, sedangkan menurut ragam tulisnya, Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Contoh yang kedua, menurut ragam lisan, kita harus bikin karya tulis, sedangkan menurut ragam tulis, kita harus membuat karya tulis. Contoh yang ketiga, menurut ragam lisan, rasanya masih terlalu pagi buat saya, Pak. Sedangkan menurut ragam tulis, rasanya masih terlalu muda bagi saya, Pak.
Ciri yang membedakan antara ragam standar, semi standar, dan non standar adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Yang kedua, penggunaan kata tertentu. Yang ketiga, penggunaan imbuhan. Yang keempat, penggunaan kata sambung atau konjungsi. Yang kelima, penggunaan fungsi yang lengkap. 2. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Contoh ragam dialek adalah gue udah baca itu buku. Contoh ragam terpelajar adalah saya sudah membaca buku itu. Sedangkan contoh ragam resmi adalah saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam tak resmi adalah saya sudah baca buku itu. Selanjutnya, yang ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Ciri-ciri ragam ilmiah. Yang pertama, bahasa Indonesia ragam baku. Yang kedua, penggunaan kalimat efektif. Yang ketiga, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Contoh ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama, dia dihukum karena melakukan tindakan pidana. Ini merupakan contoh ragam hukum. Yang kedua, setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberi diskon. Ini merupakan contoh ragam bisnis. Selanjutnya, cerita itu menggunakan unsur flashback. Ini merupakan contoh ragam sastra. Anak itu menderita penyakit kwashiorkor. Ini merupakan contoh ragam kedokteran. Kelima, penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif. Ini merupakan contoh ragam psikologi. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat, pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma dalam bahasa dan penggunaannya. Sedangkan ragam tidak baku merupakan kebalikan dari ragam baku. Suatu kata bisa diklasifikasikan tidak baku bila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasanya hal ini muncul dalam bahasa percakapan sehari-hari, bahasa tutur. Tidak ada ciri-ciri penggunaan kata ini karena digunakan sebagai bahasa sehari-hari atau seenaknya. Berikut ini beberapa contoh bahasa baku dan bahasa tidak baku. Contoh bahasa bakunya, yang pertama, cantik sekali. Sedangkan contoh bahasa tidak bakunya, cantik banget. Yang kedua, contoh bahasa bakunya, lurus saja. Sedangkan menurut bahasa tidak baku, lempeng saja. Baiklah, demikian penjelasan tentang ragam bahasa dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.